Saya tengok tuh orang udah panik semua, udah menjerit-jerit air belakang, nah itu. Pikiran itu yang teringat itu seperti mau kiamat gitu. Ilaut ie, jadi air laut naik. Tapi orang bilang, "Hah? Hah? Apa benar gitu?" Ya malah sebagian besar masyarakat waktu itu tidak percaya. Lah, ngomong apa dari air laut dari mana? Karena posisi jauh dari laut. Meninggal begitu banyak. Pada saya itu sangat sedih. Mohon maaf Pak, nggak sanggup. Udah lama saya memang nggak cerita ini lagi Pak, tapi harus saya ceritakan. Tapi ini yang saya alami. Di tengah perjalanan, bumi bergoyang ke kiri ke kanan itu. Kami berhenti, gempa nih. Nah, kami masuk lapangan golf karena pagar udah roboh. Nah, saya sempat tengok ke belakang. Itu air jalan kayak ular sendok. Nah, saya berlihat ke kiri itu di tengah sawah ada satu rumah yang terapung, rumah kayu. Kami disapu sama air laut sampai terangkat ke hubungan rumah orang, terjepit dengan mobil truk. Sampai dari kejadian sampai jam 3 subuh baru kami ada dapat pertolongan gitu. Kondisi suami waktu itu setelah berapa saat di bawah mobil truk, di situ beliau meninggal. Anak juga, orang tua juga. Yang bertahan masih saya sama anak laki-laki. Saya bisa melihat dari Tanjung itu satu perkampungan desa Lampu U, air sangat besar hitam Pak. Sampai itu kami lari terus Pak, sampai pada satu titik tidak tahu saya bahwa akan ada pertemuan dua air hari ini. Tapi saya berusaha lari terus dan tidak ada edukasi tentang tsunami sama sekali bagi kami. Setiap hari tugas kita menghitung datang dengan truk, datang itu tidak ada perlakuan yang apa adanya. Ya, yang setelah itu ya berlangsung misalnya banyak warga yang ditempatkan di pengungsian. Waktu itu belum ada hunian sementara yang bagus, masih tenda pengungsi ya. Dan di situ pemerintah sudah hadir. Misalnya pemenuhan kebutuhan dasarnya, makan segala macam, pemerintah itu sudah tertangani dengan baik. Gitu. Pasca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi itu, ya semua warga masyarakat sudah kembali pulih, sudah punya rumah, kemudian pekerjaan sudah kembali normal. Hingga saat ini semua kita sudah bangkit kembali. Meskipun saat penanganan sudah dilaksanakan dengan baik, terpadu, nasional, regional, internasional turun semua, tapi ternyata Indonesia saat itu belum mempunyai badan yang khusus menangani bencana. Muncullah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait dengan penanggulangan bencana. Terbentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu embrio-embrionya itu. Kami juga dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam menghadapi bencana, sehingga bisa mengadopsi praktik terbaik yang sudah terbukti efektif. Selain itu, bantuan internasional seringkali sangat diperlukan dalam situasi bencana besar, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan, medis, maupun logistik. Nah, karena hari ini kita pernah mengalami masa di mana pernah terpuruk pendidikan karena faktor alam, bencana. Karena bencana itu tidak ada orang mau bencana, Pak.
Tapi dengan kondisi alam yang berfluktuasi, otomatis kita harus ada sadar bahwa bencana itu ada di sekitar kita. Mungkin bisa terjadi di mana saja, itu harus kita tanamkan pada diri kita dan warga sekolah. Itu yang saya selalu sampaikan setiap ada pertemuan dengan warga sekolah, guru, siswa maupun orang tua. Following the Indian Ocean tsunami disaster, the ASEAN leaders had an urgent meeting in Jakarta on January 6, 2005 to show solidarity and commitment to help the affected countries. Certainly they issued a declaration on action to strengthen emergency relief, of course also rehabilitation, reconstruction, and prevention in the aftermath of the earthquake and the tsunami disaster of December 26, 2004, which outlined collective concrete measures of responding to the impact of tsunami, and of course also in preventing future similar tragedy. Ini ASEAN ini prioritas pertama, bahwa ASEAN ketika salah satu negaranya terkena bencana, itu menjadi prioritas bagi Indonesia untuk membantu. Dan kita sudah bantu beberapa kali. Waktu saya sempat mengalami saat Myanmar itu terkena siklon, ya, angin badai, sehingga puluhan ribu masyarakatnya terdampak, ribuan orang yang menderita kehilangan rumah, ada yang meninggal, kita bantu. Kemudian Filipina juga. Jadi memang Indonesia sangat menyadari lah bahwa ketika menjadi penerima saat terjadi bencana Aceh, ya, tsunami, itu yang sangat mendasar, kita juga menerima bantuan dari negara-negara lain. Kolaborasi internasional sangat penting dalam penanganan bencana, terutama untuk negara seperti Indonesia yang sering dilanda bencana. Kerjasama dengan organisasi internasional seperti AHA Center memungkinkan kami untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi yang mungkin belum pernah kami miliki. Setiap bencana yang menimpa ini, di kemudahan ini pasti ada kemudahannya. Kami mengharapkan ada budaya sadar bencana, budaya aman, dan budaya pencegahan risiko. Itu yang perlu kita tanamkan. ADMER has facilitated exchange or enhanced collaboration amongst the member states in response to devastating disasters. ASEAN member states were also encouraged to develop early warning system for disasters, including tsunamis. I want to take this opportunity to stress that in parallel with the regional efforts, ASEAN member states also provided immediate help bilaterally to the affected countries after the Indian Ocean tsunami. Kita punya program Desa Tangguh Bencana di semua provinsi yang disinyalir di situ dalam sejarahnya bisa terjadi gempa bumi tsunami. Kita siapkan semua. Sementara yang sudah jadi ada 182 desa. Di situ kalau kita datang ke sana, itu masyarakat di sana udah paham. Dengan kolaborasi, dengan kerjasama yang erat, kita yakin bahwa walaupun kita diancam dengan bencana yang bisa terjadi setiap saat, tapi dengan kesiapan dan kesiapsiagaan kita, pasti itu kita bisa lalui dengan baik dan dengan selamat.